Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Dwi Asnanto, NIM 2021000008, Prodi PAI semester 7. Kali ini saya akan menyampaikan tugas UTS mengenai bimbingan konseling. Pertanyaannya, bagaimana bimbingan konseling Islami memperlakukan isu-isu gender dan kesetaraan dalam masyarakat? Saya mulai dengan pendahuluan pengertian bimbingan konseling Islami menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hamdani Bakran, bimbingan konseling Islam sebagai suatu aktivitas yang memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan atau konseli dalam hal bagaimana seharusnya seorang konseli dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan, serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Audur Rahim Fakih, bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya mengenai pembahasan, bimbingan konseling Islam dapat memperlakukan isu-isu gender dan kesetaraan dalam masyarakat dengan pendekatan yang memadukan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kesetaraan gender, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Konselor Islam harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Mereka harus mampu menjelaskan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal akhlak, iman, dan ibadah. Yang kedua, mendukung kesetaraan dalam pendidikan dan karir. Konselor Islam dapat membimbing individu untuk mengejar pendidikan dan karir sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa memandang jenis kelamin. Mereka juga dapat membantu dalam mencari pekerjaan yang sesuai dan memberikan nasihat tentang bagaimana menjalankan karir dengan baik. Yang ketiga, memahami hak-hak perempuan dalam Islam. Konselor dapat memberikan pemahaman yang benar tentang hak-hak perempuan dalam Islam, termasuk hak waris, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bekerja. Yang keempat, mengatasi kekerasan gender. Jika seseorang mengalami kekerasan gender, konselor Islam harus mendukung mereka dengan memberikan bantuan emosional dan nasihat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengecam kekerasan dalam segala bentuknya. Selanjutnya yang terakhir, mengedukasi masyarakat. Konselor Islam dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang isu-isu gender dan kesetaraan melalui seminar, ceramah, atau publikasi. Mereka dapat menyampaikan pesan-pesan Islam yang mendukung kesetaraan gender. Selanjutnya mengenai dalil kesetaraan ini dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 165, bahwasanya dalam ayat ini Allah hanya memfokuskan hambanya untuk menjalankan tugas sebagai seorang khalifah di bumi tanpa mendefinisikan jenis kelaminnya. Dalil yang kedua dari hadis riwayat Bukhari nomor 4789, bahwa setiap dari kita adalah pemimpin dengan embanan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan, yang pertama, Islam adalah agama yang toleran dan memperhatikan kesetaraan gender. Yang kedua, Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, memuliakan seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya tanpa memerhatikan perbedaan yang melekat pada masing-masing diri manusia.
Yang ketiga, persoalan terkait ketidaksetaraan gender bukan persoalan agama, melainkan budaya dan penafsiran agama yang kurang tepat, sehingga terkadang perempuan menjadi korbannya. Yang terakhir, konselor Islami harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip konseling, sehingga dapat memberikan panduan yang efektif kepada individu yang menghadapi isu-isu gender dan kesetaraan. Demikian tugas yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.